Eh, Tadi terkait dengan dukungan dari KSPSI, saya perlu garis bawahi bahwa prinsip yang kami kedepankan adalah prinsip keadilan, dan perubahan yang kita dorong adalah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkeadilan. Nah, rekam jejak yang ada selama ini memang mengedepankan itu. Selama Gus Muhaimin bertugas sebagai Menteri Tenaga Kerja, di situ ada rekam jejaknya. Bagaimana bekerja bersama dengan masyarakat buruh untuk membangun hubungan industrial yang sehat, yang berkeadilan. Begitu juga di Jakarta. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perburuhan mengedepankan prinsip keadilan. Itu juga yang akan jadi prinsip ke depan. Dan kita tahu di dalam membuat sebuah kebijakan itu harus mempertimbangkan semua faktor dan tidak bisa sekedar semua hitam putih, ganti semua, tetap semua. Pada saat krisis kemarin, COVID misalnya, UMP di Jakarta itu mengambil pendekatan seperti kurva K. Bagi sektor yang terdampak, maka UMP-nya tidak naik. Tapi bagi sektor yang tidak terdampak, bahkan meningkat sales-nya, seperti sektor kesehatan, pabrik-pabrik yang membuat masker, itu justru mengalami peningkatan. Nah, di situ UMP-nya naik. Jadi seperti huruf K. Artinya, kita mengambil kebijakan yang berbeda dengan arahan dari pusat waktu itu, di mana semua sama. Tidak, ada sektor yang memang maju, berkembang di masa pandemi. Kenapa buruhnya tidak boleh merasakan peningkatan UMP? Jadi prinsipnya kita membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan usulan yang tadi. Kami terima usulannya dan kami sampaikan tadi. Nanti kita akan bersama-sama menyusun kebijakannya supaya sesuai dengan prinsip keadilan, gitu ya. Kemudian terkait yang tadi, begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Itulah tujuan utama ketika kita membuka Indonesia, membuka kesempatan untuk ada investasi. Karena itu, kan prinsip ini dalam situasi apapun. Karena kita tahu bahwa pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Teman-teman mungkin ingat di Jakarta pada masa di mana kampung-kampung diboldoser, kampung-kampung digeser, itu lukanya lama. Saya datang ke tempat-tempat yang kita bangunkan rumah kemudian, misalnya masyarakat di Bukit Duri. Sekarang kita bangunkan rumah susun di sana. Itu kalau datang bertemu dengan mereka, mereka tidak pernah lupa anak-anak itu atas pengalaman traumatik yang mereka lewati pada saat kekerasan itu terjadi. Kamu akuarium, datang ke sana. Kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik. Apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Kalau proyek yang jangkanya amat panjang itu bisa diberikan tambahan waktu untuk proses pembicaraan itu berjalan dengan tuntas. Jadi lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Jadi saya mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri pada saat ini, dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, dan kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Jadi
kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua, dan beri waktu ekstra sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik. Kami melakukan banyak sekali pengalaman di Jakarta ketika kita harus berdialog dengan warga itu panjang prosesnya. Melalui fasilitasi yang tidak sebentar, tapi begitu tercapai kesepakatan, jalan ke depannya itu mudah sekali karena semua merasakan manfaatnya. Gitu ya jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi singkat saja mungkin Pak Presiden, tadi ada soal Yalal Waton, tadi mungkin maknanya bisa disampaikan. Dan terakhir untuk Pak Anies, ada titipan Pak, karena mungkin banyak yang menanyakan soal nama koalisi tadi dari Kumparan. Iya, jadi ketika saya di sini hari Sabtu yang lalu, saya sudah mengatakan bahwasanya ahlan wa sahlan wa marhaban pada PKB atas bergabungnya ke koalisi perubahan. Tapi karena tadi saya juga menghormati musyawarah majelis syuro, ya saya nggak bisa hadir di Surabaya, mohon maaf. No. Tapi tadi saya ingin perkuat tegasan bahwa bukan hanya ahlan wa sahlan wa marhaban, tapi insya Allah kita ingin lebih erat lagi. Makanya tadi kita sama-sama menyanyikan lagu Yalal Waton. Dan alhamdulillah semua kompak dan siap untuk bersatu. Ya. Saya kira itu ya. Koalisi, nama koalisi. Kenapa? Nama koalisi. Oh, sebetulnya kan namanya tetap perubahan, bukan? Kalau pada nyingkat juga nyebutnya koalisi perubahan, bukan? Jadi nanti kita bahas, tapi secara prinsip tidak ada yang berubah. Karena kata kuncinya adalah perubahan, dan kata kunci itu tidak diusulkan perubahan. Jadi untuknya bisa untuk banyak hal. Jadi perubahan itu kata kuncinya, itu tetap. Ya. Baik, kita beri aplaus untuk semuanya dan kita foto dulu sebentar mungkin. Di depan silakan ambil foto. Amin. Gandeng Ustaz, gandeng. Senyumnya. Oke. Cukup. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih, kita beri aplaus untuk semuanya. Terima kasih rekan-rekan wartawan sudah bisa menunggu dan atas atensinya, atas waktunya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.